merupakan sebuah negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia yang dulu bernama Timor Timur. Namun setelah melakukan referendum dan mulai berpisah dari Indonesia, wilayah ini mengganti namanya menjadi negara Timor Leste. Di video kali ini kita akan membahas mengenai negara Timor Leste. Pada 30 Agustus 1999, Timor Leste atau yang sebelumnya dikenal sebagai Timor Timur mengadakan jejak pendapat atau referendum untuk memilih apakah akan memisah dari Indonesia atau tetap menjadi bagian dari negara itu. Hasilnya, Timor Leste resmi berpisah dari Indonesia dan menjadi sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Bernama resmi Republik Demokratik Timor Leste atau yang dikenal sebagai Timor Lolosai, yaitu sebuah negara kepulauan yang wilayahnya terletak di bagian timur Pulau Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, Timor Leste didominasi oleh pegunungan di sepanjang wilayahnya. Hal ini menjadikan sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pesisir, terutama di kota Dili dan kota-kota lainnya. Negara ini berbatasan darat dengan wilayah Indonesia, di mana selain wilayah utamanya, negara ini juga mencakup dua pulau kecil yaitu Pulau Atauro dan Pulau Jako, serta memiliki wilayah eksklip yaitu Distrik Ambeno yang terletak di wilayah timur barat. Sehingga secara keseluruhan luas wilayah daratan negara ini sekitar 14.874 km persegi. Menurut sensus tahun 2024, diperkirakan jumlah penduduk Timor Leste mencapai 1.340.513 jiwa, di mana mayoritas penduduknya berasal dari etnis Austronesia, Papua, serta sejumlah minoritas Tionghoa, adapun sedikit keturunan Eropa Portugis. Sedangkan suku terbesar yaitu suku Tetum dan Mumbai yang menguasai lebih dari setengah populasi. Dari sisi agama, mayoritas penduduk Timor Leste beragama Katolik Roma. Hal ini merupakan warisan dari masa penjajahan Portugis yang sudah berlangsung selama lebih dari 400 tahun. Bahasa Tetum dan Portugis menjadi bahasa resmi di negara ini. Sementara banyak juga penduduknya menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi tambahan. Kota Dili merupakan ibu kota negara dan sekaligus menjadi kota terbesar di Timor Leste yang merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Negara Timor Leste menganut sistem ekonomi pasar yang sebelumnya bergantung pada ekspor beberapa komoditas seperti kopi, marmer, minyak bumi, dan cendana. Menurut Bank Dunia, perekonomian Timor Leste dikategorikan sebagai ekonomi berpendapatan rendah. Timor Leste bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya minyak dan gas untuk menopang ekonomi negara. Tetapi ketergantungan terhadap minyak membuat negara rentan karena perubahan harga minyak global. Selain itu, banyak penduduk yang masih hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi. Oleh karena itu, investasi dalam sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam pembangunan jangka panjang di Timor Leste. Sedangkan dari sisi pemerintahan, berdasarkan konstitusinya, Timor Leste menganut sistem pemerintahan semi-presidensial. Presiden bertindak sebagai simbol negara, sementara Perdana Menteri memiliki kewenangan utama dalam menjalankan pemerintahan. Presiden Timor Leste dipilih melalui pemungutan suara langsung dengan masa jabatan 5 tahun. Meski peran presiden hanya bersifat seremonial, namun presiden memiliki wewenang untuk menunjuk Perdana Menteri, memveto undang-undang, membubarkan parlemen, dan mengadakan pemilihan nasional. Selain itu, presiden juga memiliki tanggung jawab dalam memilih Perdana Menteri berdasarkan hasil pemilu parlemen. Adapun Perdana Menteri berfungsi sebagai kepala pemerintah dengan kekuasaan eksekutif utama. Ia bertanggung jawab dalam mengelola pemerintah sehari-hari, serta menyusun dan menjelaskan kebijakan negara. Dalam tugasnya, Perdana Menteri dibantu oleh kabinet yang ditunjuk untuk mengurus berbagai bidang pemerintahan. Di sisi legislatif, Timor Leste memiliki parlemen nasional yang anggotanya dipilih melalui pemilu legislatif yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Lembaga legislatif memiliki peran utama yaitu membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyetujui anggaran negara. Sebelum era kolonialisme Eropa, Pulau Timur merupakan bagian dari jaringan perdagangan Nusantara, Tiongkok, dan India. Pada abad ke-14,
Wilayah ini dikenal sebagai eksportir kayu cendana, madu, dan lilin. Kelimpahan kayu cendana di Pulau Timur menarik perhatian penjelajah Eropa. Para penjelajah Eropa pertama melaporkan bahwa pulau ini memiliki sejumlah kepala suku atau kerajaan kecil. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Kerajaan Wehali di Timur Tengah, di mana suku Tetum, Bunak, dan Kumak menjadi para sekutu. Orang Eropa pertama yang tiba di wilayah ini adalah bangsa Portugis, yang merupakan pedagang yang datang antara tahun 1512 dan 1515. Kemudian pada kuartal ketiga abad ke-16, misionaris Portugis pertama tiba di timur dan mulai menyebarkan pengaruh agama mereka. Pada tahun 1642, ekspedisi militer yang dipimpin oleh Franco Fernandes dari Portugis dilakukan untuk melemahkan kekuasaan raja-raja di timur. Ekspedisi ini berhasil memperluas pengaruh Portugis ke dalam wilayah tersebut. Hingga pada tahun 1651, Belanda menyerang Kupang di ujung barat Pulau Timur dan berhasil menguasai setengah dari wilayahnya, di mana kemudian pada tahun 1859 melalui Perjanjian Lisboa, Belanda dan Portugis sepakat untuk menetapkan perbatasan antara Timor Portugis yang sekarang menjadi Timor Leste dan Timor Belanda yang sekarang menjadi Timor Barat. Di tahun 1975 terjadi revolusi besar di Portugis yang menyebabkan perubahan besar dalam kebijakan kolonial. Revolusi itu disebut Revolusi Anyelir, di mana Portugis secara efektif meninggalkan koloninya, termasuk koloni di Timor Leste. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik di wilayah itu, dengan munculnya berbagai kelompok seperti Pretilin yang menginginkan kemerdekaan. Konflik antar kelompok semakin memanas hingga pada 28 November 1975, Pretilin secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste. Namun deklarasi kemerdekaan ini memicu perang saudara antar partai politik di wilayah tersebut. Tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan di wilayah Timor Leste, dengan dalih melindungi warga negara, pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia menginvasi wilayah Timor Timur, di mana pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 pada Juli 1976. Namun banyak negara dan organisasi internasional tidak mengakui aneksasi tersebut, dan terjadi perlawanan selama 2 dekade oleh para kelompok pro-kemerdekaan di Timor Timur. Pada tahun 1998, Presiden Indonesia yang saat itu dipegang oleh Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Sebagai respon terhadap tekanan internasional yang meningkat, pemerintah Indonesia mengizinkan diadakannya referendum pada 30 Agustus 1999 untuk menentukan masa depan Timor Timur. Mayoritas penduduk Timor Timur tetap memilih untuk merdeka dari Indonesia, hingga pada akhirnya, di tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur secara resmi diakui sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste.